Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, Gedung Putih pekan lalu menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang sebelumnya juga telah bertemu pimpinan negara-negara G7 termasuk Inggris, Prancis, dan Kanada. Jepang mengubah postur pertahanannya merespon sejumlah tantangan keamanan baru di Indo-Pasifik, terutama kebijakan agresif Tiongkok di kawasan tersebut. Jepang berencana melipat gandakan anggaran militer ke hampir 2% produk domestik brutonya sebelum 2027 dan mengubah drastis postur pertahanannya. Dua perkembangan ini mendapat respons positif dari Presiden Joe Biden saat menerima Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Gedung Putih. We're modernizing our military alliance, building on Japan's historic increase in defense spending and new national security strategy. AS juga melakukan reorganisasi marinirnya di Okinawa, sementara Jepang berniat membeli ratusan rudal jelajah Tomahawk dari AS. 今、日米両国はかつてないほどの厳しい、そして Peningkatan intensitas aliansi pertahanan AS Jepang yang diumumkan bersamaan lawatan Kishida menurut analis adalah indikasi kedua negara lebih serius menyikapi kemungkinan perang di kawasan Indo-Pasifik bila Tiongkok sampai menyerang Taiwan atau Korea Utara meluncurkan serangan nuklir. Analis mencermati keresahan Jepang selama ini melihat aktivitas militer Tiongkok di perairan di sekitarnya. That combination of Chinese provocations over the past couple of years combined with Russia's invasion of Ukraine really pushed not just Japanese leadership, but the Japanese public into supporting this. And because they do not want to be caught in a position like Ukraine, where if war starts, they're not in a position to help themselves. Kerjasama juga diperkuat di sektor ekonomi dengan kerangka ekonomi Indo-Pasifik IPEF. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke hanya sekitar 20 perguruan tinggi di Amerika yang kini mempertahankan pelajaran bahasa Kanton, bahasa lokal di Tiongkok yang di Indonesia juga dikenal sebagai bahasa Konghu. Semakin sedikitnya kesempatan belajar bahasa Kanton disesalkan oleh sebagian diaspora Tionghoa di Amerika yang ingin meneruskan bahasa ibu mereka ke generasi berikut. Banyak di antara pendatang awal dari Tiongkok ke Amerika Serikat, termasuk ke negara bagian California, berasal dari Tiongkok bagian selatan, di antaranya Hong Kong, dan berbahasa ibu bahasa Kanton. Cantonese means a lot to the 85 million native speakers in the world. In North America, it also means a lot to the heritage language speakers. Danik mendirikan Cantonese Alliance of North America, organisasi penganjur pengajaran bahasa Kanton, tak lama setelah ia pensiun dari mengajar bahasa Kanton di Stanford University selama 2 dekade lebih. Cantonese is not a dialect of Mandarin. Some people think that way. They have their unique history, their unique development. Fokus pengajaran bahasa kini terpusat ke bahasa Mandarin, bahasa dominan di Tiongkok dan Taiwan. City College of San Francisco tadinya memiliki 4 pengajar bahasa Kanton. Kini hanya ada 1 pengajar. Many doctors that come to my Cantonese class because they told me they have many Cantonese speaking patients, so they need to communicate with the patients. And then also nurses are required, if they can speak Cantonese, they can earn higher salary. Tak hanya di kelompok masyarakat diaspora, ada kekhawatiran bahasa Kanton juga terpinggirkan di daerah asalnya di Provinsi Guangdong. Hanya di Hong Kong saja bahasa Kanton tetap kuat dan digunakan sekitar 90% warga setempat. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Samsul Anam yang membuka restoran hibachi halal seiring dengan berkembangnya komunitas muslim di kota Hagerstown, Maryland, sekitar 2 jam berkendara dari ibu kota Amerika. Banyak pelanggannya memesan untuk dibawa pulang, sehingga restoran ini bisa menawarkan makanan yang lebih murah dan bersaing dengan restoran lainnya. Dengan pengalaman hidup di Amerika lebih dari 20 tahun dan lebih dari 16 tahun sebagai hibachi chef, Samsul Anam akhirnya memutuskan untuk membuka usaha restoran Hibachi Express di kota Hagerstown, Maryland. Hero Japanese Express yang baru beroperasi sekitar 2 bulan menyajikan hidangan cepat saji ala hibachi dan sushi kepada pelanggan. Yang unik,
Semua daging yang dihidangkan disembelih sesuai dengan syariah Islam. Kita buka halal karena di sini banyak komunitinya orang Islam, dan ya ini khususnya sih untuk semua orang kalangan semua, untuk orang Amerika, untuk orang siapa aja yang mau makan, tidak hanya untuk orang Islam. So it's very convenient. I also like the hibachi aspect because it's very hard in this town to find halal restaurants. We don't have really any halal restaurants, and I think it might, inshallah, open the door for other people to want to invest into opening halal restaurants because we have a growing community and we really don't have enough halal restaurants, so we have a need for that. So I'm so happy that they're here. Yeah. Di Amerika, daging dan bahan makanan halal sudah semakin banyak dikenal orang. Oleh karena itu, sekarang sudah tidak sulit untuk mendapatkannya. Namun, harganya agak lebih mahal dari bahan makanan lainnya. Kita nggak bisa kasih harga yang sangat mahal untuk orang-orang karena kita bukan restoran yang fancy restoran atau restoran kayak Hibachi Steakhouse itu. Mereka memang mahal. Harganya kita standarkan dengan kemampuan yang ada di sini. Yang express model begini tuh hanya satu, baru. Dan ini kita merintis dari bawah. Kalau express itu ya orang order, kita masak, udah. Ada sushinya. Dari Hagerstown, Maryland, Ronan Zakaria, Irfan Ihsan, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.